Yuk, kita sansio dulu dah sekarang ya semuanya. Oke. Namyo Renge Kyo. Ya Budi, boleh dimulai Budi baca. Iya Pak. Thank you Bud. Kita buka halaman 77 forum diskusi perombakan nasib. Pertanyaan, apakah makna perombakan nasib? Bagaimanakah kita dapat merombak nasib? Serta apa hubungannya dengan pencapaian kesadaran Buddha dalam kehidupan kali ini? Jawab. Nasib itu terbentuk dari hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat dalam agama Buddha berbeda dengan pengertian hukum sebab akibat secara ilmiah atau ilmu pengetahuan modern. Teori sebab akibat secara ilmiah atau ilmu pengetahuan modern adalah suatu hukum universal yang dapat diketahui oleh siapapun dari berbagai gejala. Umpamanya apel yang jatuh dari pohon merupakan akibat jatuhnya buah apel dari pohon disebabkan oleh gaya tarik bumi. Hukum sebab akibat yang membentuk nasib manusia itu adalah sebab akibat yang dibuat dalam gerakan jiwa manusia itu sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat merombak nasib yang terpenting adalah sejauh mana kita dapat meninjau sebab-sebab apa yang kita perbuat dalam diri sendiri. Agama Buddha Nichiren Daishonin tidak menanggapi nasib sebagai sesuatu yang mutlak tak dapat berubah. Nasib dipandang sebagai suatu batu loncatan untuk hidup sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, nasib juga berperan aktif dalam kehidupan kita sekarang ini, hingga masa akan datang. Misalnya, ada penyakit berat dalam tubuh kita atau adanya sifat-sifat buruk dalam diri kita. Pada mulanya kita terkejut dan merasa putus asa menghadapi semua itu. Jika menanggapi hal tersebut dengan menyalahkan hal-hal di luar diri kita, maka permasalahannya itu sama sekali tidak akan dapat kita atasi. Akan tetapi jika kita menanggapinya sebagai masalah jiwa kita sendiri dan berusaha mengatasinya dengan hati kepercayaan, maka akan terbuka jalan penyelesaian secara tuntas. Dengan demikian, nasib dalam agama Buddha Nichiren Daishonin tidak bernada gelap atau suram, melainkan mempunyai arti yang aktif dan positif, semangat dan maju dalam kehidupan. Demi yang perlu didukung oleh seluruh warga negara Indonesia adalah Gongyo Daimoku. Di dalam nasib itu terdapat kekuatan karunia Gohonson yang mutlak. Selain kita yakin, jika kita melaksanakan hati kepercayaan kepada Gohonson secara sungguh-sungguh, nasib seberat apapun dapat diubah. Bukti-bukti nyata dari hal ini telah kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Perombakan nasib secara mendasar terjadi jika kita mempunyai kekuatan jiwa dan prasna untuk meninjau karma-karma buruk di kehidupan yang lampau. Untuk mendapatkan kekuatan jiwa dan prasna seperti itu tak ada jalan lain kecuali hati kepercayaan yang sebenarnya kepada Gohonson dari Sandaiho, serta melaksanakan perilaku maitri karuna dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang berjiwa lemah cenderung menyalahkan orang lain sebagai penyebab dari nasibnya sekarang. Kekuatan jiwa Buddha yang mampu menanggapi nasib sebagai masalah diri sendiri dan juga sebagai karma buruk diri sendiri yang diperbuat dari kehidupan masa lampau. Ketika jiwa kita sudah meningkat, kita mempunyai kesadaran bahwa melalui perombakan nasib diri sendiri kita menunjukkan keagungan hukum Buddha Nichiren Daishonin kepada orang lain. Pada waktu itu kita telah meningkatkan diri. Diri kita yang tadinya menganggap nasib sebagai sesuatu yang berat dan menyusahkan,
kini tumbuh menjadi manusia yang memiliki wawasan yang luas. Kita bisa bersikap tabah dan kuat dalam menghadapi berbagai penderitaan. Ketika kita menyadari bahwa perjuangan melawan nasib diri sendiri adalah dengan memberikan jalan kepada orang lain untuk mengatasi nasibnya, maka nasib itu tidak lagi merupakan sesuatu yang gelap dan suram. Dalam kesadaran seperti itu, nasib menjadi batu penguji yang diperlukan untuk merombak sifat jiwa guna tercapainya kesadaran Buddha dalam kehidupan kali ini. Pencapaian kesadaran Buddha dalam kehidupan kali ini berarti jiwa Buddha itu semakin meresap dan kokoh dalam jiwa kita. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan karma-karma yang tertimbun di dalam jiwa semenjak masa lampau, sekehendak diri sendiri demi kebahagiaan orang lain. Inilah segi perombakan nasib dari pencapaian kesadaran Buddha dalam kehidupan kali ini. Dengan demikian, jiwa Buddha, yaitu jiwa agung Nam Myoho Renge Kyo tersebut dapat bergerak secara lebih cemerlang dan kuat dengan menjadikan unsur-unsur negatif di dalam jiwa, seperti nasib, hawa nafsu, kehidupan, dan kematian sebagai pendorong. Maka semakin beratnya nasib maupun hawa nafsu, jiwa Buddha bergerak semakin kuat untuk merombaknya. Dan sebagai akibatnya, nasib yang seberat apapun dapat dirombak. Syarat mutlak untuk tercapainya perombakan nasib sudah jelas adalah kekuatan kepercayaan dan kekuatan pelaksanaan terhadap Gonson dari Sandai Hiho dari diri kita masing-masing. Maka pada kesimpulannya, masalah perombakan nasib itu tergantung pada sikap kita masing-masing ketika menghadapinya. Nam Myoho Renge Kyo, terima kasih. Oke. Makasih, Budi. Ini selanjutnya kita ke Pak Andri ya. Lis, ntar bagian apa? Closing ya, Lis ya, kesimpulan setelah si Bu Aping. Ya, soalnya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak kejawab ya, Lis. Oke. Thank you, Lis. Yuk, Andri, masuk dulu. Oke, ya. Nam Myoho Renge Kyo. Selamat malam semua teman-teman. Budi, terima kasih habis baca. Budi ada mau tanggapin nggak, Budi? Sesudah baca itu kamu mau memberikan tanggapan nggak? Budi, kemana nih, Budi? Iya Pak, ya. Ya, mau tanggapin nggak, Bud? Sesudah kamu baca materi ini? Enggak sih Pak. Gak apa-apa, tanggapinnya sedikit mengenai nasib. Pengen tanya aja Pak. Pengen tanya, oke. Kalau nasib kita bisa dirubah gak Pak? Apa perbedaan nasib dan takdir? Takdir. Iya, kalau takdir gitu kayaknya orang udah dilahirkan bahwa apa misalnya nggak ada tangan, apa itu karena nasib gitu Pak. Oke. Apalagi ini malam memang mau membahas mengenai nasib, benar. Terus apa itu Pak? Bisa gak kalau diajaran kita udah ditakdirkan, terus misalnya ditakdirkan apa jadi di warga yang kurang mampu atau gitu, terus kita mau cari kehidupan yang lebih baik, itu dari diri sendiri atau dari orang lain? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sebenarnya apa yang Budi tanyakan ini kan persis seperti materi malam hari ini kan, perombakan nasib. Jadi untuk sekarang ini memang kita agak apa ya, dalam pemikiran kita, pemahaman kita itu memang mungkin sempat
berbagai kebingungan ya. Karena selama ini kita punya pemahaman dari ajaran-ajaran yang sebelumnya bahwa nasib manusia itu ditentukan. Jadi begitu lahir sudah ditentukan. Nasib lu begitu. Maka banyak sekali orang yang penasaran pengen tahu nasib saya seperti apa kan. Terus pergi nanya orang pinter dan di situ ada buku yang sudah menentukan nasib kita, katanya kamu lahir tanggal berapa, jam berapa dan sebagainya, nasib kamu demikian demikian demikian. Itu pandangan yang selama ini terjadi. Tapi begitu kita masuk di dalam ajaran Nichiren Daishonin, ternyata tidak begitu. Di dalam malam hari ini yang dibahas ini, terutama bagian pertama dikatakan nasib itu terbentuk dari hukum sebab akibat. Jelas ya, ini jelas banget gitu. Hukum sebab akibat dalam agama Buddha berbeda dengan pandangan hukum sebab akibat secara ilmiah dan ilmu pengetahuan. Teori sebab akibat secara ilmiah dan pengetahuan modern adalah universal, jadi umum. Tapi kalau agama Buddha mau membahas nasib itu secara kejiwaan. Itu dikatakan hukum sebab akibat yang membentuk hukum sebab akibat yang membentuk nasib manusia itu adalah sebab akibat yang dibuat dalam gerakan jiwa manusia itu sendiri. Jadi agama Buddha menanggapi nasib itu adalah kumpulan dari sebab-sebab yang kita bikin setiap saat. Maka di dalam agama Buddha itu sangat penting perasaan kita sekejap. Karena sekejap ini dikumpulin menjadi nasib kita. Dan setiap hari kita membuat sekejap-sekejap itu melalui 3 karma kita. Itu yang menjadi karma. Akhirnya yang dari sebab yang kita buat dari mulut kita, dari badan kita, dan dari hati kita. Setiap saat, bukan setiap mungkin kalau Ichinan Sensei kan 1/60 detik itu kita buat sebab. Itu dikumpulin menjadi akibat. Itulah menjadi nasib kita. Jadi agama Buddha mengatakan kalau kita mau merombak nasib kita harus merombak perasaan jiwa kita, tutur kata kita, gerakan-gerakan badan kita. Sehingga sebab-sebab yang kita buat itu merupakan sebab yang baik. Sehingga dikumpulin pun menjadi sebab yang baik. Karena sebab yang baik ini bisa memanggil jodoh. Dan timbullah akibat dan imbalan. Itu yang menjadi nasib. Jadi di dalam agama Buddha itu perasaan kita sangat penting. Sekejap perasaan kita itu yang sangat penting. Maka ini kan berhubungan juga dengan kemarin banyak yang menanyakan mengenai kalau kita perasaan kita di dalam dunia Buddha, apakah kita bisa masuk kembali lagi ke 4 dunia buruk? Ya bisa saja. Karena gerakan jiwa kita itu bergerak terus. Maka kita berusaha terus supaya setiap pagi, sore kita mengontrol jiwa kita dengan Gonggyo Daimoku di hadapan Gonson. Dan begitu juga sesudah kita Gonggyo, kembali ke aktivitas kita, perasaan kita yang lebih dominan itu apa? Nah, itu masing-masing berbeda-beda. Ada yang mempunyai kemarahan yang lebih tinggi, jadi perasaan jiwanya selalu ada di marah, bentar marah lagi, bentar mungkin sudah tenang, bentar marah lagi gitu. Ada juga yang serakah, nggak puas, banyak maunya, pengen ini, pengen itu. Ada orang yang kayak begitu. Nah, kita berusaha untuk berada terus di dalam 4 dunia suci itu. Dan semua harus perjuangan. Dan itu memang bukan hal yang gampang. Apalagi mengenai kalau mulut mungkin kita
bisa jagalah, itu kita juga khawatir kan. Badan kita juga kita nggak sembarangan mukul orang, sembarangan bergerak dan sebagainya. Tapi yang susah perasaan hati kita. Di depan konsong Kongyo Daimoku pun perasaan kita kadang-kadang kita nggak bisa ngontrol, suka ngawur gitu. Apa yang kita lagi Kongyo tapi pikirannya kemana? Oh, ini lagi lapar nih. Pikirannya ke makanan lah, kemana lah, nggak tahu itu kan pikiran. Dan satu bagian halaman 78 sebelah kiri bagian bawah itu ada satu kata yang saya juga sempat kaget juga. Saya bacakan ya. Ketika kita menyadari bahwa perjuangan melawan nasib diri sendiri adalah dengan memberi jalan kepada orang lain untuk mengatasi nasibnya, maka nasib itu tidak lagi merupakan sesuatu yang gelap dan suram. Ini satu kata-kata saya sempat kaget. Saya teringat lagi waktu pada permulaan kita sinjin. Dulu kalau kita sinjin kan pelajaran juga nggak sampai segitu, membahas pelajaran nggak sampai segitu bagus. Jadi agak sederhana. Tapi saya punya rasa kadang anggota yang dulu itu yang percaya terdapat Gongson di awal-awal itu banyak yang robah nasib. Saya baru ingat dulu anggota dulu terlalu agak polos sekali ya. Jadi disuruh pimpinan ngapain pun mau jalanin. Dan salah satu yang ini bahwa kita bisa robah nasib kalau kita memberi jalan kepada orang lain untuk merubah nasib. Anggota dulu sering, angkatan teman-teman saya juga sering. Dulu sering kita gak terlalu banyak pelajaran, tapi lebih banyak kita kunjung anggota, ketemu anggota, kita nanya, begitu ada anggota susah, kita pulang, kita daimoku buat dia. Ketemu orang susah, kita daimoku buat dia. Dulu begitu loh, dulu banyak. Jadi sehingga banyak sekali kita yang robah nasib. Ternyata salah satu mungkin ini kali. Jadi kita punya perasaan jiwa. Kadang-kadang kita ada orang kesulitan, kita malah bantu dia untuk mencari jalan keluar dan sebagainya. Seolah-olah kita itu kalau kita bisa mengatasi kesulitan orang lain, pasti kita bisa mengatasi kesulitan kita. Ini yang mungkin sekarang ini hilang. Kita masing-masing lebih sibuk terhadap diri kita sendiri. Di lingkungan kita ada anggota yang susah pun kadang kita nggak tahu. Ada anggota sakit pun kita nggak tahu. Tahu-tahunya dia udah operasi, udah stadium 4. Baru kita, wah kenapa lu begini? Kita nggak tahu. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Sesama anggota harusnya kita ada saling komunikasi, saling memberi dorongan dan semangat. Jadi mungkin teman-teman yang pernah ngalamin hal-hal yang seperti itu bisa cerita pengalaman. Supaya ini menjadi satu dorongan buat kita untuk kita lebih memperkuat ya hati kepercayaan kita juga sesama teman-teman sekalian. Dan sekalian mungkin teman-teman yang lain bisa tanggapin pertanyaan si Budi. Bahwa nasib itu bisa nggak dirubah? Kalau menurut ajaran malam hari ini, merubahnya melalui sebab-sebab baik yang kita buat. Terus yang dikatakan ditakdirkan demikian, itu sebenarnya bisa dirubah. Tapi seseorang dilahirkan itu memang membawa satu karma. Misalnya dia dilahirkan di keluarga yang serba kekurangan dan sebagainya. Tapi dengan kepercayaan terhadap Gongson, dia harusnya bangkit dari tempat itu dan membuktikan kekuatan Gongson. Dan itu pasti bisa. Begitupun orang yang terlahir dalam keadaan kekurangan tubuhnya, cacat dan sebagainya, itu memang membawa karma masa lampaunya. Dan dia harus berjuang benar-benar. Sehingga suatu saat dia lahir kembali dalam keadaan yang lebih baik. Ya, mungkin teman-teman yang lain yang saya ceritakan tadi
mungkin pernah ngalamin juga dulu sering sekali dulu doa untuk orang lain, doa untuk orang lain. Akhirnya tahu kita coba nasib. Saya yakin di Sunter banyak yang ngalamin hal begitu. Juga pertanyaannya si Budi. Ya, itu aja dulu Man dari saya. Terima kasih. Oke. Makasih Andri. Sekali lagi semuanya namanya Horeng Gekyo, kepada Bu Aping, Bu Lis, Pak Andri, Yesi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semuanya, selamat malam ya. Saya juga ingin menanggapi ya tadi pertanyaan Budi ya tentang nasib dan takdir ya. Nasib dan takdir itu sama, cuma beda tuh bahasa Budi. Artinya sama itu adalah dari hukum akibat, udah semuanya itu. Akibat dari karma kita itu sendiri. Karma itu karma masa lampau. Jadi ya kita terlahir sekarang ya udah terbentuk ya dari karma masa lampau kita. Apakah itu takdir, apakah itu nasib, apapun namanya. Itu. Cuman banyak orang yang tidak bisa mengerti tentang masalah itu. Karena kebanyakan memang pada umumnya hidup kita itu kan selalu kan sudah dibentuk oleh yang namanya Tuhan. Nah, itu dia. Jadi bedanya di situ. Kalau kita enggak, kita dikasih benar-benar penjelasan. Kita terlahir sekarang karena ya karma kita pada kehidupan sebelumnya atau yang sebelumnya juga matangnya sekarang seperti ini. Bisa dirubah? Bisa. Kan kita mau merubah kan kehidupan yang akan datang kan? Nasib kita yang akan datang. Nasib yang sudah lewat nggak bisa dirubah, itu udah pasti. Tapi akan datang bisa dirubah. Jadi nasib dan takdir pasti bisa dirubah karena itu kan untuk akan datang. Akan datang itu kan terjadi karena perbuatan kita dari sekarang. Gitu loh Budi. Kalau kita mau merubah nasib kita dan takdir kita dari buruk menjadi baik, lakukanlah sekarang. Tapi kalau nasib kita atau sebab kita yang sudah kita bikin sebelumnya nggak bisa dirubah. Kita hanya bisa menunggu menerima akibatnya. Nggak bisa dirubah itu. Yang sudah terbentuk, sudah terjadi, tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah sebelum terjadi yang akan datang. Bisa aja akibatnya itu, matangnya itu terjadi juga besok, lusa. Ya, itu akibat mungkin sebab buruk kita yang kita bikin tahun lalu, atau kemarin, atau bahkan kehidupan sebelumnya. Itu udah nggak bisa dirubah. Tapi yang kita mau rubah kan selalu kan masa depan yang akan terjadi. Itu pasti bisa. Gitu loh Budi. Ya, apapun bentuknya, namanya nasib dan takdir itu bisa dirubah untuk yang akan datang. Maka dari itu kita juga perlu Myoho Renge Kyo ini, jalan itu pertapaan ini, untuk mempersiapkan diri. Kita bisa terima nanti apapun akibatnya yang akan timbul dalam hidup kita, yaitu sebagai nasib kita itu. Apakah itu buruk atau baik. Karena kan kita tahu, kalaupun ada nasib buruk, itu adalah pencucian karma. Karena kan karma buruk kita yang kita bikin sebelumnya kan matangnya jadinya namanya nasib buruk, atau musibah, atau takdir buruk, apapun namanya, yang buruk-buruk. Kalau sebab baik ya pasti nasib baik atau takdir baik, hoki dan lain apa sebagainya. Itu. Jadi perubahannya tuh dilakukannya seperti gitu. Tadi Pak Andri sudah kasih tahu juga. Nah, di dalam kutipan yang halaman 78 itu katanya, perjuangan melawan nasib sendiri itu adalah memberikan jalan kepada orang lain untuk mengatasi nasibnya. Artinya apa? Kita kan tahu, untuk mencapai kesadaran Buddha, Myoho Renge Kyo ini kita harus menjalani pertapaan bodhisattva. Apa itu? Ini kutipannya. Sama persis. Mencabut kesusahan atau kesesatan orang lain, memberikan kebahagiaan atau pencerahan kepada orang lain. Itulah
pertapaan bodhisattva. Jadi yang dimaksud dengan kutipan ini dengan memberikan jalan kepada orang lain, itulah karena pertapaan kita, pertapaan bodhisattva kita. Gitu loh. Tapi sebelumnya kita juga harus membereskan diri kita sendiri dulu. Nggak mungkin kita bisa memberesin orang lain kalau diri kita masih kacau balau. Sangat susah. Kita nggak punya prasnanya. Lah iya dong, prasna dari mana? Diri kita aja masih berantakan, ambrul-adul, mau beresin orang lain. Dari mana? Jalani dulu hati kepercayaan kita dengan benar. Singyogaku kita dengan benar. Kita berubah, lingkungan berubah. Baru orang lain bisa ikut. Kita dijadiin ikonnya. Emang pada intinya gitu, kita harus memikirkan orang lain dulu. Tapi diri kita harus benar dulu. Nggak mungkin diri kita rusak, berangsakan gitu. Kita mau beresin orang lain. Nggak mungkin. Nggak punya ilmunya. Iya, sudah pasti ilmunya dari mana. Gitu loh. Nah, lalu juga tadi si Budi juga, bagaimana juga kalau nasib atau takdir orang sudah lahirnya cacat? Ya tadi yang saya bilang, itu akibat dari karmanya dia, Budi. Orang terlahir sebagai apapun juga sekarang ini, itu sudah sesuai dengan karmanya. Mau dirubah? Bisa. Banyak orang cacat lahir, akhirnya hidupnya lebih baik daripada orang yang utuh. Karena dia bisa menemukan jalannya bagaimana hidup apa itu mandiri. Itu buktinya loh, banyak. Ya kan? Itu sebagai bukti juga, nasib bisa dirubah loh. Bahkan terhadap orang cacat pun. Tergantung itu manusianya. Mau nggak berubah? Bikin sebab-sebab yang baik. Merubah dirinya dia. Menjadi lebih baik. Itu udah bukti. Banyak kan? Orang yang nggak punya tangan, dua-duanya cuman punya kaki, bisa gambar, jadi pelukis itu terkenal. Bisa main musik, jadi itu musisi yang terkenal. Banyak itu. Itu contohnya, Budi. Ya, jadi semuanya ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita loh. Kita ini hidup, masing-masing manusia punya target yang berbeda-beda. Tujuan hidupnya, tapi kalau untuk Myoho Renge Kyo satu tujuannya, mencapai kesadaran Buddha. Cuma target hidup kita berbeda-beda. Ada yang ingin kaya, materi, ada yang ingin bahagia, keluarga itu harmonis saja, hidupnya pas-pasan, ya macam-macam. Itu kan target hidup. Beda-beda. Dan kita menjalani kehidupan pun, pelaksanaan kita sehari-hari pasti itu berbeda-beda. Cuma yang sama itu menjalankan hati kepercayaannya, Gongyo Daimoku-nya sama. Pertemuan sama, belajarnya sama. Mungkin pelaksanaannya agak berbeda. Karena saya ingat banget, waktu saya bertanya dengan almarhum Pak Sumitra pernah bilang gini, kan orang mengerti Gosho itu sesuai dengan tingkat kesadaran Budanya dirinya. Nggak boleh ratakan. Tapi kita kagak tahu siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Bagaimana pembuktiannya? Kata Pak Sumitra, lihat dari bukti nyatanya nanti, pelaksanaannya. Ujung-ujungnya benar nggak itu sesuai dengan Gosho? Bahwa itu benar-benar hidup yang bahagia mutlak. Yang sesuai dengan kata-kata Buddha. Itu buktinya nantinya. Bahwa benar nggak kita jalanin udah dengan benar. Shinjogaku kita. Bukti nyata di ujungnya. Apapun yang kita mau juga pasti terbukti di ujungnya dengan jalan benar atau enggak. Semua perubahan itu perlu pengorbanan, Budi. Tidak ada yang gratis. Perlu pengorbanan. Tidak ada yang semuanya datang dari diri sendiri. Termasuk bantuan dari orang lain pun, itu pun hanya Shoten Senjin namanya kalau di tempat kita bilang. Itu dewa-dewi penolong kita. Karena jodoh. Bukannya kita mengharapkan loh ya.
tidak boleh mengharapkan selalu kita itu mau berubah lebih baik, selalu dapat bantuan dari itu tuh orang lain, bukan. Itu harus dari diri kita tuh sendiri dulu. Tapi bantuan dari orang lain itu adalah jodoh, short engine. Gitu. Ya, dari saya mungkin sekian dulu. Ayo, tuh yang lainnya kita diskusi lagi lebih detail namanya Horeng Gekyo. Halo, Ya, Man. ya. Man, nambahin sedikit, Man. Boleh. Tadi Rahman bilang bahwa mau ngebantu orang, kita harus benerin diri sendiri dulu. Mungkin ini nggak mutlak demikian juga, Man. Memang nggak mutlak. Sambil berbarengan. Karena kita kalau mau ngeberesin diri kita sampai mati juga nggak beres-beres. Oh, enggak bisa. Atau kalau kagak beres-beres, ambruk dong tuh. Hongnya mah. Nah, bener aja. Kita sampai kapan juga belum beres-beres. Jadi sambil kita beresin diri sendiri, sambil kita mengajak memikirkan orang lain, itu mungkin lebih tepat saya rasa. Ya, mungkin coba teman-teman yang lain, silakan. Tanggapin ayo. Aku deh, Pak. Ya, boleh, silakan Jesse. Tanggapin. Namyo Rengekyo kepada Pak Rahman, Pak Andri, Mama, Bapak Ibu semuanya selamat malam ya. Tadi nanggepin yang Pak Rahman bilang gitu ya, sama yang Pak Andri ngomong. Memang benar itu saya juga pernah tanya sama Pak Sumitra ya. Ini katanya kita disuruh pikirin orang lain ya, kebahagiaan orang lain dulu. Terus kalau kita sendiri belum happy, belum benar, gimana iniin orang benerin orang lain? Kita kan otaknya mirip-mirip Pak Rahman, jadi pertanyaannya mirip-mirip. Terus kata Pak Sumitra katanya nggak usah pusingin mana duluan, mana belakangan, pokoknya benerin diri sendiri, terus mikirin orang lain yang banyak, benerin diri sendiri yang banyak, jadi dua-duanya masih berjalannya barengan gitu. Soalnya kalau mau tunggu-tungguan katanya nggak ada habisnya. Kalau mau nunggu diri sendiri bener dulu, diri sendiri kadang-kadang nggak bener-bener ya. Terus kalau misalnya mau benerin orang lain terus, kalau sendiri belum bener juga nggak bisa. Dua-duanya masih berbarengan gitu. Habis itu tadi kan Pak Andri bilang kalau anggota dulu kan lebih polos-polos ya. Saya rasa sih iya ya. Kalau anggota sekarang kalau lihat orang lain susah, bukannya mikirin mau bantuin, tapi malah mikir syukurin, emang dasar karmanya sih emang jelek. Saya sendiri dibandingin ada rasa dibandingin simpatik, malahan kayaknya mungkin mikirnya ya dia bisa terima akibat kayak gitu kan sebabnya dia bikin sendiri, lihat aja hari-harinya. Jadi bukannya malah bantuin, malah dikata-katain ya biasanya. Jadi memang ada perbedaannya. Kalau yang waktu itu memang benar-benar jalaninya tuh tulus-tulus, lebih polos, dikasih tahu daimoku ya daimoku. Kemarin itu di pertemuan GM kan juga dibahas ya. Sebenarnya ada perbedaannya antara yang waktu yang generasi Bapak Ibu sama yang GM. Jangankan soal Shinjin, GM sekarang aja tuh bahkan yang anak kecil, anak SD aja disuruh belajar, dia nanya, belajar buat ngapain? Biar pinter. Emang kalau nggak belajar nggak bisa pinter? Kalau nggak sekolah emang nggak bisa pinter? Nanyanya sampai banyak ya. Terus emang kalau misalnya mamanya bilang, kalau sekolah biar nanti kamu bisa dapat kerjaan yang bagus, dapat uang. Terus buktinya si A misalnya udah sekolah, kerja nggak dapat duit banyak gitu ya. Misalnya kayak si B, dia udah mulai ada banyak gitu ya. Jadi nggak hanya dalam Shinjin aja, bahkan dari hal yang sekolah, yang ibarat kata dulu waktu zaman saya aja nggak pernah nanya kenapa harus sekolah, ya sekolah aja kan. Dari situ kalau yang zaman sekarang tuh anak-anak udah lebih kritis, jadinya termasuk di hati kepercayaan juga sama. Jadi udah nggak kayak waktu anggota zaman dulu disuruh, ayo syaku buku anggota, ayo pikirin umat. Kalau sekarang mikir kayak aduh sendiri aja masih susah, mikirin orang lain gimana gitu ya. Jadi emang ada perbedaannya gitu. Tapi memang di sini tuh di lewat forum diskusi ini kita diingetin lagi bahwa sebenarnya yang namanya belajar agama Buddha itu kita mau mencapai kesadaran Buddha itu yang paling penting yaitu jalankan yang tadi yang pertapaan kebodhisatwaan itu, kita memikirkan orang lain, kita maitri karuna, kita mau memberikan suka kepada orang lain, mau mencabut duka gitu ya. Ngomongnya gampang tapi pelaksananya zaman sekarang setiap orang makin egois ya terhadap diri sendiri, terhadap masing-masing, boro-boro mikirin orang lain ya. Kadang-kadang kita semua tuh pusing
sibuk ngurusin diri sendiri punya kesenangan, diri sendiri punya kepentingan. Jadi emang udah tantangannya jauh lebih besar dibanding dulu gitu. Tapi dari yang tadi yang kutipan yang di-highlight sama Pak Andri itu mengingatkan kita semua bahwa sebenarnya kunci mencapai kesadaran Buddha, kunci untuk kita rubah nasib kita sendiri itu terletak dari keinginan kita untuk rubah orang lain dan untuk membenerin diri kita sendiri juga gitu ya. Terus saya ada satu pertanyaan. Jadi waktu dari pertemuan Gosho, terus anak cabang kita banyak bahas tentang Daimoku, bahas tentang hati kepercayaan. Nah, jadi kan waktu itu ada Pak Rahman ya kayaknya yang nanya ya. Ada orang yang kalau udah percaya, tiba-tiba di tengah jalan nggak percaya lagi, putus kepercayaannya. Ada orang yang misalnya percaya, nggak percaya, terus nanti jadi percaya lagi pada akhirnya. Terus kan Pak Andri kan ada bilang ya bahwa sebenarnya orang yang dari percaya, nggak percaya terus bisa balik lagi itu berarti masih ada rezeki. Bulis juga kan bilang begitu waktu di pertemuan Gosho, masih ada rezekinya untuk melanjutkan hati kepercayaan itu. Nah, yang mau saya tanya itu rezeki itu tuh dibuatnya dari mana gitu. Karena ibarat kata misalnya ada orang yang sudah percaya, menjadi nggak percaya, nggak jalanin, berarti kan selama dia tidak menjalankan rezeki itu tidak nambah. Tapi kenapa ada yang sesudah nggak menjalankan, ada yang bisa balik lagi, ada yang nggak bisa balik lagi gitu. Saya juga waktu itu Pak Andri, waktu beberapa bulan lalu, waktu sebelum kita pandemi, waktu lagi bahas soal hati kepercayaan gitu, Pak Andri bilang saya tuh berrezeki gitu ya. Karena ibarat kata kalau misalnya males pun, ada yang jodoh-jodoh yang bisa tarikin balik gitu. Nah, tapi berarti kan rezeki itu misalnya kalau andai kata kita sinjinnya sendiri gitu ya, dari mana rezeki itu bisa ada gitu. Rezeki untuk bisa kembali lagi ke hati kepercayaan itu terbuat dari mana gitu tumpukannya. Karena kan sama-sama sudah stop nih. Ada orang yang bisa balik lagi, ada yang enggak. Ada yang bisa balik lagi karena ketemu jelek. Dia ibarat kata kayak ketemu tambur beracun, terus akhirnya balik lagi. Ada yang habis ketemu tambur beracun, keburu mati, nggak sempat balik lagi. Ada yang ketemu tambur beracun, bukan balik lagi, malah makin titan, juga ada juga. Jadinya apa yang bisa dibikin orang tuh balik lagi gitu ya, karena dibilang sebenarnya semua orang yang bisa balik lagi percaya atau tetap melanjutkan hati kepercayaan itu kan punya rezeki yang begitu besar, makanya bisa terus mempertahankan hati kepercayaan itu. Tapi kan rezeki itu pasti dari tumpukan sebab yang dia bikin kan. Apakah itu. orang yang bisa balik lagi itu tumpukan rezekinya masih ada sisa saldo 10 gitu ya untuk dia bisa balik lagi gitu. Ataukah masih ada kayak faktor-faktor lainnya gitu, karma masa lampau atau apa yang lainnya bisa bikin balik lagi. Karena ada orang bisa balik lagi, ada yang enggak. Ada yang bahkan bisa balik lagi dengan keinginan sendiri. Ada yang orang tua atau orang di sekitar udah bilang, ayo percaya lagi, ayo jalanin lagi, juga nggak mau jalanin, juga ada. Jadi kalau dibilang apakah yang berpengaruh itu dari orang sekitar, kadang nggak juga. Kadang mau orang sekitar ngomong sampai rontok, kalau sendiri nggak mau jalanin ya juga nggak bisa juga gitu ya. Contoh paling gampangnya tuh mungkin kalau selama pandemi ini tuh pasti yang namanya males itu ada ya. Nah, ketika kita masing-masing udah mulai males aja kan sebenarnya bisa bikin kita semangat lagi tuh beda-beda tiap orang. Ada orang yang mungkin karena disuruh, ada yang mungkin karena keinginan sendiri, ada yang mungkin karena ketemu kesulitan waktu pandemi ini, saya balik lagi. Jadi berbagai macam alasan untuk bisa bikin orang tuh balik percaya dan jalanin lagi gitu. Tapi sebenarnya yang dikatakan sebagai rezeki akhirnya bisa kembali percaya lagi itu terbentuknya dari mana dan muncul dari mana. Dari saya sekian aja, terima kasih. Namanya orang Gekyo. Dri, gua minta izin menanggapi dulu ya. Semuanya ya. Silakan, Man. Oke. Jesse, Namanya orang Gekyo. Selamat malam lagi semuanya. Saya ingin menanggapi Jesse ya. Tentang rezeki. Bagaimana itu bisa timbul yang namanya itu rezeki. Kita harus ingat loh. Dengan adanya atau tanpa kita percaya kepada Myoho Renge-kyo, rezeki itu akan terbentuk dengan sendirinya dalam kehidupan kita. Yaitu dari pelaksanaan kita. Dari hukum sebab kita. Kalau kita bikin sebab-sebab baik, semuanya, rezeki akan terbentuk dengan itu sendirinya. Walaupun ada Myoho Renge-kyo atau enggak. Itu kenyataan. Pak, yang ini maksudnya rezekinya bukan rezeki general, Pak, tapi rezeki untuk balik lagi, bisa percaya lagi, Pak, maksudnya.
Oh ya, oke. Ya, Oke. untuk bisa balik sini ya bukan secara general, tapi ada orang kenapa yang masih ada enggak gitu. Iya, ngerti. Oke, kalau itu jawabannya, rezeki bisa balik lagi yang tadinya udah sempat putus hubungan. Ya kan, putus hubungan dengan Myoho Renge Kyo. Udah nggak percaya. Mungkin juga udah sempat kembaliin Go Honsonnya. Tapi akhirnya dia minta lagi. Nah, saya ngambil contoh seperti gitu deh ya. Itu sefrontal-frontalnya, di ekstrimnya ya. Kenapa bisa begitu? Jawabannya simple. Pasti sebelumnya dia pasti pernah menerima karunia yang sangat besar di luar jangkauannya. Itu pasti. Dia masih ada kepercayaan sebenarnya. Kemungkinan besar dia itu melepaskan pada waktu itu kepercayaannya terhadap Myoho Renge Kyo itu karena ada tuntutan keras dari lingkungan. Kebanyakan kalau orang tua dari anak, pasangan hidupnya. Ya kan? Tapi pas dia ketemu suatu kejadian krisis yang sama sebelumnya dengan masa lalu yang dia sempat menerima karunianya, terutama kejadian untuk hidup dan mati, sakit keras apa tatonya, tapi dia dengan Daimoku terus dia sembuh. Nah, tapi setelah dia sekarang udah nggak percaya lagi, itu peristiwa timbul lagi, dia tuh pasti ingat dulu gua sembuhnya dengan Daimoku. Dia pasti balik. Dia akan coba lagi itu. Apalagi dia udah frustasi dengan jalan yang lain, dengan caranya yang sekarang udah buntu. Dia pasti balik. Itu apa tuh rezekinya. Bukannya rezekinya langsung tek timbul, oh ya, ada sesuatu jimat gitu apa, bukan. Itu pasti ada sesuatu kenangan yang sangat-sangat besar di dalam dirinya dia, benar-benar mengingat kehebatan dari Myoho Renge Kyo ini sampai sebegitu besarnya. Itu dia pasti balik. Lalu yang tidak balik, lawannya sebaliknya udah sangat frustasi. Mungkin apa yang dia mau nggak dapet gitu loh. Sampai suruh Daimoku 2 jam, 4 jam seharian sampai aus, sampai suaranya hilang, nggak dapet karena kemawaannya yang nggak sesuai dengan jalannya pertapaan kita. Akhirnya dia frustasi. Bakal apa? Karena ingat loh, kita banyak loh yang di Shakubuku itu, umat-umat baru itu tujuannya apa? Mau jadi kaya dulu. Ya toh? Kaya loh, kayanya seperti apa? Orang mah kalau ada imajinasi kaya, langsung yang wah, ya seperti saya dah, langsung contohnya, gue mau kaya seperti apa tuh Lim Sulyong. Saya kan patokannya gitu, bahkan lebih dari itu. Nah, itu, kalau apa dijanjin gitu, itu bahaya itu. Setiap orang kan punya target hidup. Kalau dia dijanjin dengan Myoho Renge Kyo ini bisa kaya, oke, gue akan coba aku tuh jalanin. Mereka akan pasang target waktu. Gue jalanin selama setahun masih belum 2 tahun, coba 3 tahun, sampai 5 tahun kagak, goodbye. Demi Myoho Renge Kyo. Iya, dia akan pindah. Apalagi dia lihat teman-temannya, wah yang di agama lain, wah kok bisa lebih oke ya, itu tuh daripada gue ya, kehidupannya. Itu. Nah lebih bahayanya lagi, ini pernah tuh terjadi, pas dia pindah, kehidupan dia lebih baik apa tuh ternyata. Nah lu kan bingung. Benar-benar hilang akhirnya tuh kepercayaannya. Iya toh, banyak yang kejadian gitu loh. Ada lah gitu lah ya. Ada kan, pas dia pindah ke agama lain, hidupnya itu tuh lebih baik. Padahal dia nggak sadar. Mungkin pas dia pindah ke agama, kehidupan dia pas lebih baik. Sebenarnya kan dari sebab-sebab yang dia pupuk sudah, yang dia bentuk waktu dia masih Shinjin. Tapi kan matangnya sekarang sejak dia pindah. Kan waktu kan kita tidak bisa ngatur. Kapan akibatnya matang? Itu. Ya sih. Wah, benar-benar itu. Gawatnya tuh yang sampai seperti gitu. Nah, kalau udah sampai gitu, tidak percaya saya, akarnya udah putus sama sekali, nggak akan balik. Tidak akan balik. Mau dikasih jodoh, baik apapun juga, di ngomongin apapun juga, nggak akan balik. Ya. Begitulah mungkin, apa tuh tanggapan saya. Dari saya sekian dulu, namanya orang Gekyo. Oke. Terima kasih, Rahman.
mungkin tambahin sedikit. Rama mungkin poinnya bukan di situ sebenarnya. Apa? Vincent Tyson ini pernah mengatakan bahwa rezeki dan malapetaka, bencana sumbernya dari perasaan jiwa. Ya, tapi kan tadi kan yang Jesse bilang kan karena lepas injin. Iya. Tadi kan Orang lepas dari sinjin itu perasaan jiwa kan kita nggak tahu, man. Ada orang yang lepas dari sinjin, bukan dia mungkin lepas dari kegiatan, bukan lepas dari, ya mungkin kita bilang sinjin lah, karena memang kita nggak lihat kan perasaan jiwa dia. Ya. Ada orang yang lepas dari susunan, tidak gonggyo daimukun dan sebagainya, tapi di dalam dasar hati kepercayaan, dalam hati kecilnya dia masih percaya Nam-myoho Renge Kyo ini dia pernah ngalamin gitu. Iya, tadi kan gue kasih karena contoh itu pertama. Karena dia malas, ya mungkin pernah, mungkin seperti Raman katakan dia pernah dapat kurnia dan sebagainya. Tapi karena kemalasannya itu, kesibukan dan sebagainya, dia tidak menjalani gonggyo daimoku aktivitas. Lalu kita bilang, oh dia sudah taiten dan sebagainya. Tapi ada orang yang lepas dari susunan itu dengan marah benci yang kuat, luar biasa dalam, benci banget gitu. Nah, ini dua hal ini yang membedakan orang itu pada akhirnya bisa kembali ke kepercayaan atau tidak. Salah satu itu ya. Ya benar. Jadi tadi memang kan lingkungannya kan yang membuat dia gitu, Andri. iya, lingkungan itu sebagai jodoh dari perasaan jiwa dia, man. Dari diri dia. Ya, sebenarnya adanya di dalam jiwa dia sudah ada begitu. Benar, tapi kenapa perasaan jiwa dia gitu? Karena target hidupnya tidak tercapai, perasaan jiwanya berubah, Andri. Macam-macam. Ada orang justru Titan dalam keadaan dia senang-senang. Kayaknya Rahman kayak gitu tuh. ada orang. Ya, Pak, gimana? Man, biarin ngomong dulu, Man. Tenang aja, Man. Iya. Man, ada orang Titan dalam keadaan pada saat dia lagi jaya-jayanya, man. Gak semua orang Titan karena dia susah. Ada orang yang Titan karena dia susah. Tapi banyak juga orang Titan dalam keadaan dia senang banget, dia happy-happy, kaya dia. Jadi sebenarnya yang membuat dia mundur itu perasaan jiwa dia. Ada juga orang yang sudah mundur tapi dalam hati kecilnya dia masih percaya Gonson. Tapi karena kemalasan, kesibukan dan sebagainya, dia tidak mau ikutin aktivitas. Suatu saat dia susah kembali, dia ingat, oh iya dulu gua jaya karena Nam-myoho Renge Kyo ini. Itu masih bisa ketolongan. Tapi kalau orang yang udah marah benci dalam hatinya, wah itu udah susah banget ya. Teman-teman saya masih banyak, man, yang udah pindah agama. Tapi kalau dia ngomong Nam-myoho Renge Kyo, wah bagus Nam-myoho Renge Kyo. Tapi kenapa lu nggak mau jalanin? Karena gini, alasannya banyak. Jadi memang sebenarnya ya kalau mau ngomong ya rezeki dia. Nggak bisa menuntaskan, menjalankan hati kepercayaan ini sampai akhirnya. Ya, mungkin teman-teman yang lain. Oke, yang lain. Jesse ya, mungkin itu dulu, nanti ibu-ibu yang lain mungkin bisa nambahkan lebih banyak ya. Tapi kalau menurut saya sih sumber dari perasaan jiwa dia. Yang membuat dia rezeki atau malapetaka itu dari perasaan jiwa dia. Ya, mungkin yang lain tambahin. Silakan ibu-ibu. Tadi tuh Fukfang udah mau Pak boleh, Ferry, Fukfang, boleh. Tadi udah mau berkomentar tuh, Fer. Gimana lo? Ya, Nam-myoho Renge Kyo. Selamat malam semua. Malam. Saya ada satu pembicaraan dengan Andre. Bapak Andre ini perasaan jiwa itu benar sekali. Perasaan jiwa itu benar sekali ya. Jadi rasa jiwanya dia bagaimana, dia tenang atau nggak tenang, begitu. Jadi menurut saya itu benar sekali. Kita kalau sembahyang Nam-myoho Renge Kyo itu, ya, bahwa ini yang menyebut Nam-myoho Renge Kyo itu adalah setiap orang ada rezekinya. Jadi kita nggak bisa lagi ngomong, oh lu nggak
sebut Namyo Renge-kyo tapi lu Titan, berarti lu nggak ada rezekinya. Kayaknya begitu nggak benar juga tuh. Jadi saya pernah dengar ada gosho yang menyatakan bahwa kalau orang yang menyebut Namyo Renge-kyo itu adalah orang yang benar-benar pada waktu itu dia udah jobutsu. Dia menyebut Namyo Renge-kyo berarti dia menyerahkan dirinya kepada Sang Buddha. Jadi menurut pandangan saya ini juga bagus. Tapi begini yang tadi saya bilang itu, kenapa kok ini orang Titan kok dia kok tambah kaya gitu, kok bagus hidupnya. Jadi memang saya juga banyak teman yang begitu juga. Tapi saya pernah bicara sama dia, kenapa begitu? Dia bilang apa? Wah, walaupun saya kelihatannya seperti orang kaya, maksudnya apa juga kaya gitu. Jadi dia merasa hidupnya itu tidak tenang. Jadi ibaratnya hatinya nggak tenang, nggak nyaman gitu. Kan kalau ada orang yang demokunya kuat, walaupun dia dalam satu hari perjalanan hidupnya itu ya banyak kesulitan, tapi dia bisa dengan rasa tenang, bisa melaluinya, bisa dijalankan. Kalau menurut saya begitu. Sekian dulu deh mungkin dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, makasih Pak Ferry. Yang lainnya ingin menanggapi lagi? Silakan. Karena pertanyaannya juga pasti dari Budi ya Mas, dari si Jesse ini pas banget dengan topik kita malam ini. Ayo yang lainnya. Siska, sebelum HP-nya panas. Oh ya. Ayo sih sebelum HP lu meledak lagi. Orang jagat. Namanya orang jagat. Selamat malam semuanya ya. Malam. Ini mau nanya aja nih, coba nih. Tolong dijelaskan ya. Kutipan di atas yang halaman 78 tuh, di dalam nasib itu terdapat kekuatan, udah ketemu? Ya udah. Di dalam nasib itu terdapat kekuatan karunia Gohonson yang mutlak. Lain kita jika kita melaksanakan hati kepercayaan kepada Gohonson secara sungguh-sungguh, nasib berapapun dapat diubah. Yang saya minta tolong dijelaskan yaitu di dalam nasib itu ya terdapat kekuatan karunia Gohonson yang mutlak. Tolong jelaskan. Nah, satu ya. Yang kedua ini lagi. Nah, yang kedua yang bagian depan ya. Nasib itu terbentuk dari hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat dalam agama Buddha berbeda dengan pengertian hukum sebab akibat secara alamiah atau ilmu pengetahuan modern. Teori sebab akibat secara ilmiah atau ilmu pengetahuan modern adalah suatu hukum universal yang dapat diketahui oleh siapapun dari berbagai gejala. Umpamanya apel yang jatuh dari pohon merupakan akibat. Jatuhnya buah apel dari pohon disebabkan oleh gravitasi bumi ya, daya tarik. Saya mau tanya nih, kita adalah bagian dari alam semesta. Kita alam semesta kecil dan Namyo Renge ada alam semesta. Jadi kita sama alam semesta itu kan adalah satu kemanunggalan. Jadi di sini perbedaannya di mana nih? Dijelaskannya kalau jatuhnya apel ini disebabkan daya tarik bumi gravitasi ini, terus apa bedanya sama kita? Cara penjelasannya bagaimana ini? Kan kita ada bagian alam semesta. Alam semesta adalah bagian kita, adalah satu kemanunggalan. Jadi gimana nih? Tolong dijelaskan. Oke, itu aja 2 pertanyaan. Oke, Siska. Ya, jelas. Oke, Siska. Yuk. Thank you. Dre,
Minta izin ya, gua tanggapin lagi. Tanggapin singkat aja ya, biar Ya, mungkin nanti yang lain tambahin. Oke. Pertanyaan yang pertama mengenai apel jatuh itu ada gravitasi. Itu kan merupakan hukum alam juga. Ini kan dikatakan bahwa ini adalah hukum universal. Jadi sebenarnya semua orang sudah tahu karena teori ini diajarkan di sekolah dan di masyarakat juga sering diumumin. Kalau mengenai hukum akibat, hukum sebab akibat yang mau dibahas agama Buddha itu adalah hukum sebab akibat kejiwaan. Dan itu tidak pada umumnya, maka harus benar-benar belajar memahamin. Dan memahami kejiwaan ini pun gak semua bisa. Maka Buddha selalu mengatakan untuk memahami ini antara Buddha dan Buddha baru mengerti. Jadi pelaksanaan dalam hati kepercayaan itu adalah sangat mutlak gitu. Jadi ini memang satu hukum sebab akibat juga, hukum alam juga. Tapi secara spesifik ini mengenai kejiwaan yang kita bahas malam hari ini mengenai nasib. Semua tidak orang akan soal karma aja, pandangan orang itu berbeda-beda. Agama Buddha bisa membahas 3 masa. Ini baru bisa menjawab mengenai sebab akibat masa lampau. Sebelum ada Saddharma Pundarika Sutra pun tidak bisa menjelaskan mengenai hal ini. Apalagi di dalam filsafat yang lain. Bahwa seorang seperti tadi Budi katakan lahir itu takdir sudah ditentukan. Tapi agama Buddha melihat kehidupan itu secara 3 masa. Dan apa semua orang tidak akan percaya. Kita juga tidak akan percaya kalau kita tidak dibimbing oleh Buddha Nichiren Daishonin. Walaupun di dalam Saddharma Pundarika Sutra sudah dijelaskan itu, tapi kita tidak paham mengenai hal itu. Ya, mungkin ini agak berat untuk dimengerti ya. Tapi saya mengatakan demikian bahwa kita bisa mengerti ini karena kita belajar agama Buddha, kehidupan 3 masa. Sebab akibat kehidupan 3 masa. Jadi mengenai kejiwaan ini baru bisa membahas mengenai jiwa kekal abadi dan manusia mempunyai jiwa Buddha. Mungkin itu dulu, nanti Aping sama Bulis nanti tambahin. Oke, saya mau tambahin dikit ya. Dari Ya, silakan. Dari keterangan simpelnya aja deh, Siska. Emang si Pak Andri kan tadi emang intinya kan dari perasaan jiwa. Kalau saya dari kenyataan lah gitu lah ya. Apel jatuh ke bawah. Kenapa harus ke bawah bukan ke atas? Kan? Karena ada hukum gravitasi bumi. Newton kan yang bikin itu kan. Nah, berarti apa? Berarti itu ada faktor lain. Yang namanya ada ajaran hukum universal umum. Apa itu hukum itu tuh universal umum? Semua yang terjadi itu karena ada bantuan lain, faktor di luar dirinya dia. Ini seperti apel jatuh ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena ada faktor lain, yaitu gaya tarik bumi. Bukan dari faktor sisi apelnya sendiri yang bisa memilih tempat, gue mau jatuh ke atas atau ke bawah. Bukan. Ada gravitasi bumi, ditarik dia ke bawah. Faktor lain. Tapi yang di dalam ajaran agama Buddha, itu beda. Semuanya yang terjadi itu dari diri kita sendiri. Bukan dari faktor lain. Situ Siska bedanya. Dengan konsep yang universal ini. Gitu loh. Lingkungan itu hanya jodoh. Kalau di dalam ajaran kita yang ikut juga, yang selalu kita akhirnya ngecap, gua kan kejadian ini gara-gara elu lah, gara-gara siapa. Itu jadi seperti faktor apel ini gitu loh.
Itu padahal bukan. Itu dari diri kita. Itulah Siska, apa tuh bedanya? Hukum sebab akibat universal dan hukum sebab akibat menurut ajaran agama Buddha kita. Itu yang membuat bedanya, Siska. Ya, jawaban dari saya, contohnya itu tuh seperti gitu aja gitu loh. Ya, lalu yang satu lagi, di dalam nasib itu terdapat kekuatan karunia Gohonson yang mutlak. Selain kita yakin, jika kita melaksanakan hati kepercayaan kepada Gohonson, secara sungguh-sungguh nasib seberat apapun dapat dirubah. Betul. Kan kita tahu, intisari dari kitab suci kita apa? Hidup dengan kesadaran yang berdasarkan hukum sebab akibat. Itu kan artinya yang kitab suci kita kan, Sadharma Pundarika Sutra kan intisarinya itu kan salah satunya. Nah, nasib itu kan adalah kan hukum apa tuh akibat, Siska? Hukum akibat yang telah kita perbuat dari sebab-sebabnya. Makanya kan dibilang itu terdapat kekuatan karunia Gohonson yang mutlak. Ya karena kitab sucinya itu. Kalau kita mendapatkan kesadaran Buddha, kita bisa merubah semuanya, akan menjadi lebih baik. Itu benar. Itu udah benar. Tapi pelaksanaannya udah benar belum? Kita mau merubah lebih baik, pelaksanaan kita juga harus benar. Nah, itulah yang namanya kekuatan karunia Gohonson yang mutlak. Itu seperti gitu di dalam nasib kita, Siska. Gitu loh. Kita percaya kekuatan itu dari dalam diri kita sendiri semua. Dengan yang namanya adanya kesadaran Buddha. Jiriki bukan Jiriki. Ya betul, bisa. Jiriki. Ya, betul. Itu Siska. Jadi kita bisa dapat semuanya. Dasarnya udah ada, tinggal Ya. kita keluarin nggak keluarin Iya, aja betul. Jodohnya itu ya On-off Gohonson. Jodohnya ya Myoho Renge Kyo. On off, kalau kita on off gimana? Ya, kesadarannya on off juga. Oleng ya. Oleng. Pasti. Oleng itu. Makanya kita sering bikin sebab-sebab yang buruk masih. Karena kita masih sering oleng. Kita sering on off. Kan perasaan jiwa kita kan kagak on berada di dunia Buddha terus. Makanya kan bisa berubah-berubah. Nah pas off-nya ke dunia buruk, jadilah apa tuh akibat buruk sih kan. Mantap. Betul. Itu mutlak. Tidak bisa dirubah. Ya, sip. Oke, yuk. Oke. Silakan yang lainnya. Lanjut. Man, Ya. mau nanya nih, kalau Wah. apelnya dimakan sama burung gimana, Man? Nggak jatuh ke bawah, Man. Bisa Ya. dijelasin nggak, Man? Apelnya jobut tuh. Apelnya jobut karena memberi kebaikan kepada si burung, burungnya kenyang. Apelnya jobut tuh, dia bisa lahir kembali jadi manusia tuh. Itu jobut tuh, Fer. Kilas info Gitu nih loh. Pak Ferry. Kilas info ya. Iya. Jadi gitu loh. Jadi apapun yang bisa memberikan kebaikan kepada makhluk lain atau sosok lain, itu dia jobut. Ya kan pertapaan kita gitu kan, mencabut kesusahan atau kesesatan dari orang lain, memberikan kebahagiaan atau pencerahan kepada yang lain. Nah, kalau kasus apel itu, apelnya jobut berarti karena dia kasih ke burungnya enak, burungnya kenyang gitu loh. Ya. Oke, ya. Ya, terima kasih ya. Ayo, thank you. Kilas info. Cuman ada di Sunter loh gini loh, Sis. Ayo yang lainnya. Bu Tunggu Syok aku dulu ya. Oh, Nanti iya. panas tuh, cepetan. HP ku takut panas. Bu Syok deh, Bu. Ayo, Bu Sokce, silakan. Nyalain dulu. Kok nggak ada suara? Ayo, Bu. Kok nggak ada suara? Enggak, emang nggak dinyalain. Bu. Ayo sana Bu Syok ya. Pakai gigi Bu Syok mana suaranya? Halo, Bu. Ya, udah, sekarang udah ada suara. Ya, halo, Bu. Nah, sekarang sudah. Halo. Ya. Halo juga Bu Selamat Syok. malam. Malam, Bu.
Namya Holengekyo. Namanya Namanya. Ini bahasnya nasib ya. Iya, betul. Tadi si Budi bilang takdir. Kalau menurut agama lain, kalau takdir itu udah nggak bisa robah punya. Tapi karena kita agama Buddha di Chiren-shoshu tuh beda. Dia pun orang yang nasibnya bagaimana jelek. Kalau dia ada niat mau robah, dia ikutin bimbingan Buddha, dia bisa robah dia sendiri. Karena dia sendiri kan, dia pasti sifat yang jelek semua dia harus robah. Jalanin agama ini dengan sungguh-sungguh. Satu saat pasti dia bisa merasakan beda gitu ya. Dulu ya, aku baru Shinjin. Aku kan ada sakit kepala yang sakitnya sakit sekali lah. Dulu mertua saya pernah tanya yang cotang-cotang itu. Yang cotang itu katanya penyakit ini tuh nggak bisa hilang, bawaan dari lahir gitu. Tapi karena saya udah terima Gohonson, aku jalanin. Tahu-taunya, pokoknya kita jalanin kata-kata dulu, katanya dulu anggota polos-polos ya. Memang kalau pimpinan ngomong apa kita jalanin. Jadi kita nggak mikir lagi kita punya sakit. Kita jalan terus, terus suruhkan kunjung anggota ya kita kunjungin. Suruh kita mikirin anggota juga, kita jadi merasakan kalau udah kunjung anggota ya, dia anggota lebih susah dari kita ya, kita rasanya sedih benar, dan kita merasakan harus doa buat dia. Tapi tahu-taunya ya, kita sering doa-doa sama buat anggota-anggota, tahu-taunya kita sendiri tuh lupa kita pernah sakit ini, pernah sakit itu, dan tahu-taunya penghidupan kita pun nobah. Makanya kalau kita tadi bilang harus kita benerin dulu baru jalanin buat orang lain ya, enggak. Kita selalu dulu pimpinan selalu bilang kita harus jadi orang bungkusan besar. Kalau kita jadi bungkusan besar, berarti kita di dalamnya juga kebungkus. Jadi kita jangan merasakan kita yang paling susah. Dulu Ibu Ma Being suka ngomong saya ya, kamu jangan sayang diri katanya. Kamu harus berani jalan. Pokoknya jalan. Aku yakin kamu pasti bisa robah nasib. Jadi, ya karena dulu punya orang poros-poros ya, nggak mikirin apa, pokoknya aku jalan terus. Tahu-taunya ya sekarang balik lagi lihat ya, kayaknya nggak mungkin, tapi ternyata udah ada nyatanya gitu ya. Jadi saya ingin juga sharing, jangan mikirin sendiri dulu. Yang penting kita bisa mikirin orang lain. Kita pasti terangkat juga. Sekian, terima kasih. Makasih Bu Cokjo. Ya. Wah, Bu, tapi kita juga sekarang masih polos-polos kok Bu, sama. Iya. Iya, pokoknya kita jalan aja. Iya, Pokoknya kata-kata Buddha tuh nggak ada bohong punya. Iya, pasti. Kita berani jalan, banyak kita pasti ikut. Terima kasih. Itu saya juga ikut bersihin banjir, polos-polos saja Pak Rahman. Masih polos ya gitu. Oke, yuk yang lainnya sebelum ke briefing, apa tuh silakan. Aceh, Pak Jimmy, ayo siapa lagi? Aceh, kok sepi-sepi? Baru ke Ibu Dewi ya? Ibu Dewi ini kayak son. Ibu Dewi mau bicara Bu? Pak Jimmy, nah boleh Pak Jimmy. Nidia Margalina siapa ya? Tanya bentar. Nidia Margalina siapa ya? Maya. Mayanya Mayanya bagus. Si bagus. Oke.
Ayo silakan yang lainnya. Saya tolong tutup itu. Ayo, nggak ada. Nggak ada yang lain. Boping deh, Boping. Ayo langsung deh masuk. Cepat, takut panas. Ayo, Boping. Fan, HP-nya Siska meledak lagi. Soalnya mati sendiri lagi. Pak Jimmy deh, Pak Jimmy. Kalau nggak ada yang lain, nggak ada. Oh, ayo Pak Jimmy. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Silakan, Pak. Dengar, Pak. Oh gitu ya. Kalau menurut saya itu, kalau kita bisa mempertahankan Kongyo Daimoku, kita harus yakin dulu ke Sadharma Pundarika Sutra. Selama ini saya nggak bisa pindah atau berganti dari Sadharma Pundarika Sutra karena saya selidiki nggak ada itu ajaran yang lebih tinggi daripada Sadharma Pundarika Sutra. Keyakinan kita itu seperti itu supaya kita bisa bertahan. Coba ada nggak yang lebih tinggi dari Sadharma Pundarika Sutra? Yang betul-betul kita bisa berpikir itu betul lebih hebat daripada Sadharma Pundarika Sutra. Nggak ada. Maka kita harus selidiki Sadharma Pundarika Sutra itu seperti apa. Dan saya masuk agama Buddha di Chiren Sosu ini juga bukan untuk cari kekayaan atau cari apa, tapi adalah untuk cari kebenaran. Bukan cari pembenaran atau apa. Dan keyakinan saya juga, saya tidak campur adukan dengan kepercayaan lain. Mungkin kadang-kadang orang ada percaya kepada Buddha, tapi dia sudah ngikutin cara-cara kepercayaan leluhur gitu. Misalnya kepercayaan leluhurnya orang Tionghoa atau apa sih? Saya juga pernah dengar dia percaya lagi kepada patung-patung, topekong atau apa kan? Makanya di situ kita jadi nggak betul-betul untuk percaya kepada Tuhan, kepada Nam-myoho Renge Kyo. Dan untuk bisa mempertahankan kepercayaan itu adalah tulus, bukan kita mau mencari harta, kalau harta itu kalau kita betul-betul tulus pasti akan mengikuti semuanya. Kebahagiaan yang lain tuh mengikuti, walaupun kita terjatuh atau apapun, tetap kita harus bisa mempertahankan Sadharma Pundarika Sutra itu. Kalau zaman dulu itu seperti orang itu tulus-tulus, karena saya nggak terlalu dekat juga sih sama anggota ya. Saya kira juga tulus apa enggaknya juga saya tidak tahu itu. Benar mereka tulus atau apalah, atau cuma di dalam omongannya aja gitu kan. Mereka itu seperti sungguh-sungguh percaya atau apa. Kalau mereka tulus dari dulu, sebetulnya nggak mungkin mereka bisa meninggalkan. Mereka tulisnya mereka itu gimana, saya juga nggak tahu. Ya begitulah untuk mempertahankan Gohonzon ini, kita terutama untuk saya ya, karena titik tolaknya adalah dari Sadharma Pundarika Sutra. Lingkungan saya di sini itu banyak yang Kristen, banyak yang Islam, terus ada juga agama asli di sini, Hindu Kaharingan namanya. Saya juga karena keluarga saya ini Kristen ya, karena saya itu di rumah itu nggak, kalau saya buat dominan begitu kan, harus ikut ke saya, ya nggak bisa saya begitu memaksakan orang dengan cara dominan itu, anak saya atau istri saya harus ikut saya gitu, ya nggak bisa. Saya ikut ya harus percaya aja, seperti Pak Suwadi bilang, kalau kita mengikuti benda itu ya kan, lama-lama berbalik benda itu akan mengikuti kita.
itu emang karena jodoh saya, karma saya begitu kan. Keluarga saya nggak bisa mengikuti saya. Ya emang karena karma kita tuh begitu. Tapi saya percayalah, karena saya mengikuti benda, akhirnya benda itu akan mengikuti kita. Lama-lama di keluarga saya ini pun, saya mau keluar Gongyo Daimoku dengan suara keras-keras kayak atau apa, nggak ada yang protes. Mereka tuh selalu menghormati saya. Di awal-awalnya mungkin kayaknya agak berat juga mereka gitu kan. Tapi waktu sebelum menikah itu, saya pun sudah bilang saya nggak mungkin bisa meninggalkan agama Buddha ini, karena sama-sama sudah komitmen lah, akhirnya bisa berjalan sama-sama. Saya juga nggak alergi nganterin istri atau anak ke gereja atau apa. Walaupun pendeta itu bicara apapun, ya nggak masuk di pikiran saya, karena pikiran saya sudah sudah terputar begitu loh. Saya pikir ini bicara apa ya? Ini karena kita bicara intern aja ya, saya berani ngomong begitu. Ini bicara apa? Kok terlalu banyak menghayal, terlalu banyak terlalu banyak berbicara tentang apa ya? Satu paket atau Alkitab, kitab sucinya lah, menceritakan tentang sejarahnya orang Yahudi. Jadi kok kita seakan-akan ngikutin sejarahnya mereka gitu loh. Unik ya, di dalam agama Buddha kan nggak ada kita tuh ngikutin sejarahnya nenek moyangnya Sakyamuni atau Nichiren Daishonin. Yang kita pegang itu kan ajarannya, bukan nenek moyangnya si ini, anak ini, keturunan daripada ini. Ya nggak jadi penting sebetulnya buat kita kan. Kayak Sakyamuni itu anaknya raja atau ama anaknya, itu sesuatu yang nggak penting buat kita. Yang penting ya Sakyamuni ajarannya, Nichiren Daishonin pun ajarannya, bukan Nichiren Daishonin. Walaupun kita bisa lah sedikit tahu tentang ajaran Nichiren Daishonin itu siapa kan, bisa lah kita tahu mungkin ibunya siapa, bapaknya siapa. Dan kita juga nggak perlu urut itu nenek moyangnya siapa. Ya nggak perlu sebetulnya. Ya titik tolak kita adalah dari ajarannya itu. Bisa nggak kita masuk percaya ke situ kan? Makanya kalau kita mau beralih ke ajaran lain, kita harus periksa ajarannya itu gimana. Masuk nggak di nalar kita gitu loh. Kalau nggak masuk, atau kita cuma ikut-ikutan, mau cari hoki, mau cari kekayaan, ya buat apa? Kalau kita mau kejar-kejar kekayaan, cari-cari hoki, atau apa, malah itu kekayaan itu malah menjauh. Bisa aja dikaya sementara, lama-lama itu kekayaan itu menjauh. Mana kita bisa kaya, atau kita ke peramal-peramal, ke dukun-dukun atau apa, itu kan sudah percayaan aneh-aneh. Kalau kita tuh aneh-aneh, ya kan, akhirnya lingkungan kita juga aneh-aneh. Kadang-kadang juga saya bingung di zaman sekarang ini. Wah, ketemu apa sih? Ketemu nabi lah atau apa ya? Ketemu Tuhan berjubah putih, wajah berkilau-kilau atau apa? Itu saya pikir, wah, orang ini sakit sebetulnya. Tapi kok orang-orang itu penganutnya kayak apa sih? Senang banget tuh dengar cerita itu kan. Kok saya pikir, wah ini orang sakit sebetulnya. Tapi anehnya di Buddha kita ini nggak ada kan. Wah, ketemu Sakyamuni, ketemu apa, nggak dalam mimpi, dalam wujud fisik yang betulan. Ya nggak ada, karena ajaran kita nggak ke situ. Bukan berpikiran yang menghayal. Kalau mereka itu kayaknya, wah, kayaknya tertarik sekali kalau dengar cerita gitu. Wah, jubah putih atau apa. Kadang-kadang saya juga suka menantang mereka. Kalau mereka suka cerita-cerita begitu, ya saya mau itu ketemu orang yang berjubah putih bercahaya atau apa. Saya pasti lari, saya bilang.
Lari itu bukan lari untuk kabur, tapi lari bawa ambil kamera. Saya rekam itu orang ada sesuatu penampakan yang aneh begitu. Itu kan karena bawaan dia itu, orangnya itu sudah berpikir aneh-aneh, jadi terbawa dalam mimpinya, dalam penampakan, itu kan. Wah, misalnya dari agama A bisa masuk agama B. Wah, karena dia melihat sosok Tuhan. Kita pikir apa kayak begini kan. Makanya kalau di kita, di Buddha ini adalah keajarannya sebetulnya yang utama. Ajarannya itu bisa nggak kita masukin di dalam nalar kita gitu kan. Pada di nalar itu kita nggak bisa masukin, kok kita bisa percaya, itu kan yang aneh. Jadi bukan sesuatu yang kita cari-cari yang lain-lain lagi, sesuatu yang menghayal kok kita bisa ikut-ikutan begitu kan. Kalau kita pelajari, renungi agama Buddha itu suatu keunikan loh. Sesuatu yang betul-betul di luar jangkauan pikiran sebetulnya. Tapi semuanya masuk di dalam nalar. Sama aja seperti banyak juga orang-orang yang orang-orang pinter di dunia ini kan, kayak Mark Zuckerberg namanya itu kan. Dia itu pendiri Facebook. Dia sudah mengakui agama Buddha itu adalah agama yang luar biasa, dia bilang. Karena dia berpikirnya sudah pakai nalar. Begitupun Albert Einstein itu bisa mengakui agama Buddha itu sesuatu agama untuk masa depan. Dan karena Albert Einstein itu sudah bisa lihat begitu teraturnya alam semesta ini. Kayak planet-planet tidak bisa bertabrak atau apa kan. Dia pun tidak mengerti mengapa bisa teratur begitu planet-planet atau galaksi-galaksi bisa serasi di alam semesta itu. Setelah dia cari-cari di agama Buddha itu sebetulnya yang bisa menjelaskan itu, dan dia tahu pun yang lain-lain. Akhirnya kadang-kadang orang juga mengatakan Albert Einstein itu ateis karena dia tahu yang lain-lain itu kok seperti ada kepercayaan kepada hal-hal yang aneh-aneh, itu yang nggak bisa masuk di akal dia gitu. Oke, saya juga sarankan untuk teman-teman, kalau kita mau merubah atau pindah ke kepercayaan lain, harus yakinkan ada nggak yang lebih tinggi dari Saddharma Pundarika Sutra itu ajarannya. Harus diuji. Betul, kalau sekarang ada orang yang tunjukkan ini ada ajaran Saddharma yang lebih tinggi dari Saddharma Pundarika Sutra. Saya baca, saya telah ikut nalar saya ikut itu. Tapi selama saya berpuluh-puluh tahun, nggak ada yang lebih tinggi daripada itu. Dan saya yakin inilah yang tertinggi sebetulnya Saddharma Pundarika Sutra itu. Iya. Jadi kita percaya kepada Gohonzon, kepada Nam-myoho Renge-kyo, bukan untuk kita cari kekayaan, tapi adalah untuk kebahagiaan, kebenaran yang hakiki yang kita dapat. Ya begitu aja, mungkin bisa disambung lagi dengan yang lain. Terima kasih. Ya, makasih Pak Jimmy. Sekarang udah waktunya ke Bu Apin deh ya, Bu Apin. Ayo, silakan Bu Apin. Nanti Bulis closing. Nam-myoho Renge-kyo. Namanya Pada Tace, Bapak Ibu semuanya dan generasi muda semuanya selamat malam ya. Ini hari kita belajar tentang perombakan nasib ya. Tadi udah banyak dibahas juga ya. Terus Pak Rahman tadi kan bilang tuh ya, zaman dulu itu orang-orang kalau sembahyang tuh pasti ditanya mau kaya enggak gitu kan ya. Kalau mau kaya sebut Nam-myoho Renge-kyo gitu. Mama saya dulu juga begitu. Jadi waktu saya masih kecil tuh ya, mama saya diisi aku buku sama
adik sama paman deh, adiknya mama ya, karena lihat hidupnya susah, jadi ditanyain, Cici mau kaya nggak? Kalau mau kaya sebut Namyo Horinggekyo. Enggak. Terus sebut Namyo Horinggekyo, dari situlah mama mau sebut Namyo Horinggekyo ya. Terus saya juga mulai ikut sembahyang gitu kan ya. Nah akhirnya apa? Di sini tadi Budi kan juga bilang kan, sebenarnya nasib itu bisa dirubah nggak ya? Bisa gitu ya. Saya lihat mama saya itu dari hidup susah. Sebenarnya yang merubah untuk perombakan bisa dirubah itu bukan dari gak ada duit jadi ada duit gitu kan ya. Tapi karena kitanya itu ada sebut Namyo Horinggekyo ya, lama-lama kita merombak sifat jiwa kita yang buruk-buruk ya menjadi yang lebih baik gitu. Ketika perombakan sifat jiwa kita itu menjadi lebih baik, akhirnya itu semua berubah. Kita berubah, lingkungan kita berubah gitu ya. Saya lihat mama saya tadinya itu, waduh, mungkin galak juga, ngomel-ngomel dan lain-lain ya. Belakangan tuh semenjak ada sebut Namyo Horinggekyo jadi berubah gitu. Nah, dulunya itu suka seperti orang yang pernah saya cerita ya, kalau dia agak seneng sesuatu tuh dia tuh bisa kayak nangis-nangis. Zaman dulu kan dibilangnya itu kayak kemasukan ciong apalah gitu ya, jadi mesti ke loktung ya, mesti ada yang datang terus disemburin air gitu terus langsung sembuh gitu ya. Tapi sebenarnya setelah saya mulai percaya Namyo Horinggekyo, saya tuh mulai paham itu sebenarnya itu adalah salah satu hal depresi. Depresi itu bahwa kita itu bisanya seperti itu karena ada sesuatu hal yang kita inginkan itu tidak terpenuhi ya. Jadi kenapa saya mulai pikir ya, kenapa semenjak sebut Namyo Horinggekyo itu dia jadi bisa berubah ya, jadi nggak pernah seperti itu lagi gitu. Kenapa? Karena apa? Karena perasaan jiwanya itu udah mulai bisa kuat ya, bisa tenang ya, bisa bebas, bisa berasanya itu kan 4 dunia suci ya. Karena sebelum sebut Namyo Horinggekyo itu perasaan itu bergejolak, mungkin yang kita tonjolkan adalah keinginan kita, egonya kita ya. Nah itu yang membuat kita akhirnya apa? Berubah. Karena kitanya berubah, akhirnya nasibnya pun, rezekinya pun ya ngikut berubah gitu loh. Nah saya udah mulai lihat gitu, saya sendiri juga lagi pikir ya, oh ya ternyata memang bisa berubah ya. Saya sendiri pun waktu kecil ya, tadi Pak Andre pas siapa yang ngomong ya, zaman dulu orang suka kuamnya gitu ya, nasibnya buruk, jelek, bagus gitu ya. Nah saya tuh dengan keponakan papa itu sama anak perempuan tuh ada 4 gitu ya, yang dilihat itu nasib paling jelek itu adalah nasib saya gitu kan. Nah tapi waktu saat itu saya lagi pikir, pokoknya nggak pusingin nasibnya itu jelek atau gimana, yang penting saya jalanin. Nah saya mulai sebut Namyo Horinggekyo, saya mulai belajar sedikit-sedikit ya, mulai berasa itu hal-hal yang jelek-jelek dari orang tua itu kadang-kadang dari orang tua kan punya sifat yang gak bagusnya, ya entah egonya dan lain-lain. Saya udah mulai berubah, saya pikir hal yang begini tidak bagus dan tidak menyenangkan. Saya tidak mau lagi seperti itu. Saya akan merubah menjadi lebih bagus lagi ya. Tahu-taunya apa? Tanpa disadari ya, sedikit demi sedikit ya, saya itu mulai berubah itu nggak mengikuti lagi hal-hal yang buruk, tapi pada kenyataannya sampai saat ini tuh nasib saya itu dibandingin yang lain-lain jauh lebih bagus daripada yang lain. Jadi di sini pun kita bisa membuktikan kenapa nasib kita berubah. Nasib kita bisa berubah karena perombakan sifat jiwa kita sendiri, bukan dari orang lain, dari mana-mana ya. Jadi begitu bagusnya hukum kita itu seperti itu mengajarkan kita ya, akhirnya membuat kita itu seperti saya sendiri ya, terus dan jalanin ya, tahu-taunya apa yang saya mau itu semuanya terwujud dan bisa kita dapat semua gitu. Itu juga bukan dari pemberian ya, kan ada yang mesti ada pemberian dan yang lain-lain. Sebenarnya itu bisanya kita peroleh semua itu adalah hasil dari perombakan sifat jiwa kita, hasil daripada perjuangan kita juga ya. Jadi semua itu bisa kita dapetin ya. Jadi kalau kita mau baca dari dia punya Gosyo ya, satu-satu coba kalau kita baca secara teliti dan pahamin ya, sebenarnya dari sini itu semua udah ada jawabannya ya. Bagaimana kita itu bisa
nasib ya, dari yang buruk pun bisa menjadi baik ya. Berhubung dengan waktunya tinggal sedikit, dari saya sampai di sini aja, nanti kita dengar dari Bu Lis lagi. Bisa diperpanjang kok Bu, nggak apa-apa. Biasa kan Sunter diperpanjang, nggak apa-apa. Hah? Ya. Ini HP-nya Siska. Oh ya, meledak antara HP-nya Siska lagi saya. Jadi kalau Oke. kalau mau bicara dari perkembangan nasib buruk-buruk yang jelek itu menjadi lebih bagus, udah banyak ya. Oh, ya. Udah banyak yang saya. Oke. Makasih. Boleh, silakan boleh. Namyo Renggekyo Namyo kepada Bu Aping, Pak Andri, Rahman, Tace, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta generasi muda, selamat malam. Malam. Bagus ya hari ini tentang nasib ya. Kita juga mau, memang kita mau juga kan apa sih nasib itu, tentang nasib. Jadi tadi juga semua pendapat masing-masing semua, saya anggap semuanya tuh benar. Memang begitu adanya nasib. Jadi memang tadi yang seperti banyak udah dibilang, nasib itu karena perbuatan kita sendiri. Itu nggak bisa lari. Jadi kita nggak bisa bilang, aduh, menyalahkan di luar. Kan kadang-kadang kita kalau nggak ada gonson, kita selalu bilang, aduh, karena ada si ini nih, ketemu langganan yang begini, jadinya nih gue jadi begini. Kalau kita nggak bisa. Adanya dia, kan kita udah belajar kemarin, Syofuni, adanya dia, lingkungan. Itu yang adanya kita, karena kita itu adanya lingkungan. Jadi nasib itu semua itu adalah karena apa? Sebab akibat yang kita perbuat sendiri. Jadi kita nggak bisa salahkan siapa-siapa. Jadi lagi susah pun, biar gimana pun kita nggak boleh menyalahkan siapa-siapa, harus kita terima. Jadi karena nasib itu kita yang buat sendiri, jadi gerakan dari diri kita sendiri. Jadi seperti yang tadi dikatakan ya, apakah kita mau merubah nasib itu, kita mesti berubah diri kita sendiri dulu, baru kita ajak orang lain. Kalau kita belum robah kan kita nggak ada contohnya, ya nggak bisa dong begitu. Sampai kapan kita robah? Dari dulu kalau gitu saya nggak cakup buku orang dong. Dulu kan saya tuh bukan main susahnya, sifatnya juga bukan main, kayaknya jeleknya. Kalau gitu nggak dapat cakup buku. Terus kapan saya mau cakup buku orangnya? Sekarang, emang sekarang saya juga udah benar? Kan belum. Makanya tadi yang seperti Aping juga ingat, atau Jessie tadi, seperti yang Pak Sumitra katakan, sambil jalan kita sambil berkepercayaan, sambil juga kita mencakup buku orang. Karena apa? Cakup buku itu adalah sumber untuk mencapai kesadaran Buddha. Itu adalah kan gerakan bodhisattva, welas asih. Jadi kita juga mau, kayaknya, oh iya, kita juga mau nih kenalin Namyo Renggekyo pada orang lain, bukan diri kita sendiri aja. Meskipun diri kita juga, kita baru menerimanya juga mungkin sedikit, tapi kita tuh udah yakin kekuatan gonson. Makanya kita ajak orang itu dan kita bersama-sama menjalankannya. Jadi jangan ditunggu-tunggu lagi, tunggu kita benar. Kita belum tentu sampai mati pun kita paling, ya kita nggak ada habisnya manusia. Karena kan seperti gunung es kita punya karma. Jadi keluar lagi, tapi kita ada gonson, jangan salah. Apapun yang keluar itu seperti daimoku kita, daimoku dari Sadharma Pundarika Sutra. Kesulitan apapun yang sebesar apapun, karena ada Namyo Renggekyo, semua keluar pun nggak apa-apa. Tapi ada Namyo Renggekyo, kita nggak boleh takut. Jadi kita bisa atasin. Jadi seperti yang tadi ya, kayak yang pengalaman Bu Syokcu itu adalah bagus. Kenapa? Nggak apa, sakit nggak dipikirkan, kesusahan juga nggak dipikirkan. Kok tahu-taunya dengan kepercayaan Shinjin jalan, sakit pun tahu-tahu hilang. Itu apa? Yang sering dikatakan
berputar dengan sendirinya. Kita dengan istilah niji eten, yaitu apa? Yaitu berputar dengan sendiri. Kita tuh kayaknya dulu kita siapa sih? Hidup kita kayak gimana? Kita nggak tahu dah bahwa dulunya kita tuh susahnya sesusah-susahnya. Tapi sekarang kita bisa, kalau kita nengok ke belakang, itu jauh bedanya bagaikan langit dan bumi. Yang seperti saya bilang, saya juga dulu waktu kecil susahnya bukan main, susahnya sampai jualan kueku loh pakai panci. Jadi semua tuh begitu. Jadi kok lama-lama tanpa kita minta, kan saya sering bilang, saya tuh orangnya nggak pernah minta-minta. Tanpa kita minta kok tahu-tahu robah. Kenapa? Karena dari cincin kita mau jalan meskipun dalam keadaan sulit pun kita tetap percaya Gonson, tetap jalankan Gongyo Daimoku. Itu yang penting. Jadi Shingyogaku itu yang terpenting. Shingyogaku, kalau ada Shingyogaku, kita tuh pasti mendapatkan niji eten dari Sandai Hiho, dari hukum sakti ini. Jadi kita nggak boleh ragu-ragu. Kita sambil merombak yang tadi Apin bilang, perombakan sifat jiwa kita bisa dapatkan semua. Kalau semuanya perombakan sifat jiwa kita udah dapatkan, berarti kita banyak dong membuat sebab-sebab yang baik. Sebab yang dulu jelek ya nggak apa-apa, keluar. Cuman karena kita sekarang udah mau berbuat baik, yang dulu keluar saat ini, kita kan sekarang udah mau berbuat baik, kita terima. Cuman terimanya nggak dengan emosi. Kalau dulu, waktu kita belum ada perombakan sifat jiwa, keluar kayak gitu, kita pasti emosinya setengah mati. Tapi karena kita udah menjalankan perombakan sifat jiwa, karma kita yang dulu-dulu keluar, dikit-dikit keluar, tapi kok kita rasanya enteng, kayaknya ringan, padahal itu orang kalau yang lihat kita tuh berat. Itu bisa begitu, karena apa? Karena kita tuh udah menjalankan perombakan sifat jiwa, jadi jiwa kita juga mempunyai kekuatan bukan main. Yang tadi dikatakan kan, bahwa kita dengan yang kayak apel jatuh lah, apa itu kan kekuatan dari luar. Dia menunggu kekuatan gravitasi bumi jatuh daya. Nah, tapi kalau kita itu tergantung dari perasaan jiwa kita sendiri, di dalam diri kita sendiri. Itu hebatnya kita. Dulu kita nggak tahu loh bahwa di dalam diri kita, kan saya sering katakan, dulu saya nggak tahu loh di dalam diri kita ada jiwa Budanya yang bisa, bukan main kekuatannya, yang dikatakan sebesar alam semesta. Kita nggak tahu. Jadi alam semesta itu kan kita udah tahu dah. Alam semesta kuatnya bukan main. Kita pun sama, cuman kita semesta kecilnya. Tapi kita ada di situ yang tadi Bu Syokyu bilang, bungkusan besar kita pun kebungkus. Jadi di situ. Makanya kalau kita seirama dengan alam semesta, dengan bungkusan besar itu, kita yang kecil pun kebungkus. Jadi makanya kita di sini yang menjadikan nasib buruk apa enggak, itu jangan pikirin yang lalu dah. Masa yang lalu kita nggak boleh pikirin, oh kok sekarang gua begini. Kalau kita berpikir begitu, akhirnya kita jadi berpatok jadi begitu. Dulunya gua aduh gini. Yang penting sekarang kita udah ketemu Gonson, udah ketemu kayu cendana yang bolong tengahnya. Mau nggak naik? Mau nggak cocokin perut kita itu dengan kayu cendana itu pas? Meskipun ombak banyak, kiri kanan kesulitan banyak, tapi kita tetap naik kayu cendana itu. Jadi begitu kesulitan yang ada, karma-karma kita yang ada keluar, nggak apa-apa, dibarengin semua dengan sekarang kita bagaimana. Kalau sekarang kita banyak perombakan, mau merubahnya, meskipun sekarang kesulitan bukan main, tapi kita mau terus. Jadi kalau orang suka bilang, ya kita jadi orang yang baiklah di kehidupan kali ini. Nanti, nggak usah nanti. Jadi nanti itu yang saya katakan bukannya nanti kita udah mati. Yang udah mati juga nanti kita tetap sama. Tapi nanti itu bisa besok, tahun depan, bulan depan. Pasti kita merubahkan sifat jiwa kita ada. Pasti nasib kita pun berubah ada. Jadi kan ada di kita juga istilah tenjukyoju. Dosa yang berat itu bisa menjadi ringan.
Kita dulu sampai keluar hari ini kita punya nasib, berarti kita kan berbuat dosa. Dosa itu bukannya kita yang diberikan ya, bukan. Perbuatan kita. Begitu berat, tapi ketemu Gohonson itu tenju kyoju. Jadi diterimanya dengan ringan. Seberat apapun dosa kita, yang dikatakan dosa, nasib kita tuh, perbuatan kita lah, itu bisa diterima dengan ringan. Kenapa? Tetap itunya keluarnya sama. Cuman karena di sini perasaan jiwa kita semua sudah meningkat, jadi kita tuh terimanya kayaknya ya dengan ringan lah gitu. Mungkin kalau kita kepercayaan kita masih belum terlalu dalam, masih ragu-ragu, tetap terimanya tuh beratnya bukan main. Seperti tadi JC tanyakan, apakah orang itu bisa balik lagi? Kenapa? Ya karena memang rezekinya dia. Dia tuh masih ada sedikit pun, meskipun sedikit, dia masih ada kepercayaan sama Gonson. Masih ada percaya. Jadi waktu ketemu gimana lagi, iya, dia tiba-tiba udahlah mau lagi masuk. Tapi kalau yang udah pindah, itu tidak ada sama sekali kepercayaannya. Yang tadi Rahman bilang, karena udah sakit hati, ya yang dipenuhin apa? Sakit hatinya. Kenapa? Karena dia nggak belajar dari kita. Di pelajaran kita ini, 4 karma buruk itu, 3 racun kita itu, 4 dunia buruk itu. Kalau di luar kan kita nggak tahu. Dia nggak belajar karena dia pindah ya. Tapi dia nggak tahu, dia nggak bisa atasin. Racun-racun itu dia nggak bisa atasin. Jadi akhirnya terus kemarahan, kebencian. Coba dah kalau orang yang udah pindah kita tanya, oh lu kenapa gini? Gua benci sama dia tuh. Dia makan duit, makan ini, makan itu, apa. Semua yang dikatain itu yang benci-benci. Sampai kita juga rasanya, udahlah mau ngedenger lah. Kayaknya kok jadi yang buruk-buruk dia ngomongin. Akhirnya begitu. Makanya orang yang begitu itu udah tidak ada kepercayaan sama sekali. Sehingga dia pindah. Tapi dengan berjalannya waktu yang seperti yang pertanyaan pertama, dia masih ada kepercayaan mau balik lagi, itu kepercayaan meskipun sedikit, tinggal ketemu jodohnya, itu jadi dia balik lagi. Dia masih ada rezeki jiwa. Makanya di sini dikatakan ya, kita buat rezeki jiwa tuh yang terpenting. Jadi itu yang seperti tadi Jessie tanyakan, anak sekolahan bilang, buat apa sekolah? Buat apa pinter? Nggak pinter juga tuh dia rezekinya bagus. Dia jadi orang kaya. Yang pinter gajinya kecil. Nggak jadi orang kaya. Yang penting kita tuh ada rezeki jiwa. Kita harus percaya. Kalau kita ada Gohonson, itu kita pasti ada rezeki jiwa. Rezeki jiwa dari mana? Bisa aja meskipun kita sekarang karyawan kecil, bukan orang kaya, tapi di situ kita hidupnya harmonis. Makanya kebahagiaan itu jangan diukur tuh dengan uang. Saya selalu bilang kan dari dulu, jangan diukur dengan uang. Kan yang tadi siapa katakan tuh, temennya bilang, dia orang kaya aja dia lagi kesusahan. Yang penting perasaan jiwa dia tuh begitu, sehari-harinya tuh gembira, rasa terima kasih. Meskipun dia gajinya kecil-kecil, tapi dia kalau yang berrezeki nggak keluar buat ke dokter melulu, nggak keluar punya penyakit yang berat, yang akhirnya menguras duit sampai habis. Nggak karena apa? Rezeki. Makanya di sini kita juga rezeki jiwa yang kita harus tekankan kepada generasi muda, bukan rezeki materi. Itu kalau kita rezeki materi itu hanya kayaknya hanya pengejar semata. Kekayaan yang nggak kekal, orang bilang tuh belum tentu duit banyak tuh hati bahagia. Memang duit tuh perlu juga, bukannya nggak perlu. Perlu dong, kita kan juga mau jalan-jalan, mau piknik, mau ke luar negeri, itu kan perlu duit. Tapi kalau kita ada rezeki jiwa, apapun semua terbungkus. Seperti tadi, makanya kita sering dulu pimpinan katakan, kita harus jadi bungkusan besar. Jadi yang kecil itu kebungkus semua.
Jadi apapun, kalau kita ada rezeki jiwa, semuanya akhirnya kebungkus. Mau keluar negeri juga bisa, mau apa juga bisa. Cuman kita kalau udah mau, jangan maunya akhirnya jadi serakah. Timbulnya serakah. Itu pun nggak boleh. Jadi makanya di situ kita hidup kita kali ini udah ada Gonson. Ya udah segini, itu kita rasakan bahagia. Yang penting kali ini kita udah ketemu Gonson. Daimoku yang bukan main pedang tajam itu, kita harus gunakan. Jangan sampai tuh kita tinggalkan, males-malesan. Akhirnya kita tuh nggak mengasah perombakan sifat jiwa kali ini di kehidupan kali ini. Akhirnya kita tuh tidak bisa mencapai kesadaran Buddha. Kan isyo jobut kita maunya di kehidupan kali ini. Maksudnya apa? Ya di kehidupan kali ini kita bisa mencapai kesadaran Buddha hidup kali ini aja dah. Kalau hidup kali ini kita bisa mencapai kesadaran Buddha, tahu tentang kata-kata Buddha itu, tahu apa kita jalankan. Hidup yang akan datang, itu pasti kita robah, nggak mungkin nggak robah. Makanya jangan kita terpaku dengan karma-karma buruk kita. Kita yang penting sekarang, karma buruk apapun keluar, kita harus terimanya dengan daimoku. Daimoku adalah pedang tajam yang bisa memutuskan segala apapun juga. Sekian dari saya, terima kasih. Namyo Renge-kyo. Namyo Renge-kyo. Terima kasih Bu Lis. Sebelum kita tutup, jadwal tuh gimana jadwal? Jess? Bu Apin? Jadwal untuk besok-besok atau apa? Sebelum hari Minggu? Ada apa lagi nggak yang bisa umat itu? Kayaknya sih udah habis ya sampai hari Minggu aja baru pensiun ya. Iya, ada paling kalau yang membuka-buka kan cuma buat Pimpinan. buat anggota. Kalau bukan buka apa tuh pimpinan? Kalau bukan buka ya. Kalau bukan buka kan besok ya, Man? Iya. Besok kan? Pertemuan Malam ya? Besok kan? Pimpinan doang kan itu? Malam jam 5 kan itu. Belum ada. Iya. Oh, yang peresmian STAB kata Bu Ira yang jam 5 semua umat bisa nonton besok jam 5. Di YouTube 75 ya. Semua umat bisa nonton. Besok dibagiin linknya. Sebelumnya itu jam 4-an gitu. Oke? Nah, iya besok Selasa. Nah, sebelumnya dan sesudahnya itu hanya untuk apa tuh pimpinan? Man. Ya, apa Dre? Pak Jimmy mau kuliah nggak tuh Pak Jimmy? Ya, terserah dia. Orangnya udah keluar. Ngantuk kali kan. Mungkin panas, udah panas. Kalau Raman menjadi dosen. Raman menjadi dosen. Gila. Nggak mau. Jadi dosen. Nggak mau gue jadi dosen, buset teh. Bisa muridnya rusak semua ntar sama gue. Man, jadi dosen enak lu, Man. Mau kaya nggak? Mau kaya nggak? Jadi dosen nggak bisa kaya, justru makanya gue nggak mau. Makanya mesti jadi dosen dong lu. Contoh ada yang daftar nggak tuh jadi mahasiswa baru? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti. Siska udah tuh terdaftar lama. Nggak kuliah-kuliah ya? Iya, Siska udah tuh terdaftar lama, setahu saya. Sama kayak saya, udah terdaftar nggak pernah masuk. Siapa yang mau boleh daftar. Yang belum ya. Pak Andri deh, Pak Andri. Kuliah, Pak. Dre, mau kuliah lagi nggak lu, Dre? Dapat gelar S1. Seminggu berapa kali? Ya, tergantung jadwal. Saat ini sih seminggu bisa 3 kali ya, kayaknya. Tapi online. Pertemuan juga kan dimasukin sebagai kelas, pertemuan. Pertemuan ini kayak gini, masuk dalam kelas. Itu dihitung kelas, Sis. Iya. Ya, cuma nggak ada matematika aja. Sekarang online, enggak. Cuma nggak ada matematika, nggak ada sejarah, nggak ada fisika, gitu, Sis. Semuanya gosip. Itu boleh ikut, William. Yang belum itu boleh ikut lah. Tinggal daftar ya nanti ya. Yang mempunyai gelar sarjana. Nah, ayo.
Kan keren loh. Kalau saya udah, Kak, udah. Iya kan bagi yang belum mungkin. Bagi yang belum ayo tuh silakan. Ya. Bapak belum kan? Belum. Siapa? Pak Rahman belum. Udah, saya udah STLR bukan itu sarjana lagi. Saking kebanyakan gelarnya teler makanya kan jadinya. Udah kayak gitu tutup lah. Kita tutup dulu aja kali ya. Nanti dibeli. Siapa lagi? Siapa lagi udah. Oke, Kita tutup dulu ya. Sancho ya. Tutup dulu, Makanya kan agak connect tuh teler tuh gue. Ayo. Man. Man, tutup dulu, Man. Oke dulu ya, yuk. Namyo Oke, selamat malam semuanya, sampai besok ya bagi yang mau nonton.